Ini sambil begini saya mencari bahan siapa yang harus di roasting. Arahan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qaumas, kepada Gusmen kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Pak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nizar Ali, Muhammad Nizar Ali, yang tadi tidak disebut oleh Pak oleh MC dan Pak Dirjen. Yang saya hormati para pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan yang tanpa eselon. Eselon 0. Wabil khusus saudara saya, sahabat saya, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendis. Yang minta di roasting tadi. Tentu yang saya cintai istri saya satu-satunya. Bukan cinta yang pertama tapi pasti terakhir. Sahabat saya Pak Dalang Gondrong Al-Frustasi, ini dalang muda berbakat, dan saya temukan di tengah-tengah hutan di Rembang sana. Sepertinya pas dengan namanya Al-Frustasi itu. Dia mengembara di tengah hutan supaya kira-kira mirip-mirip dengan Sunan Kalijogo, yang waktu itu ceritanya itu Jogo Kali itu sehingga disebut Sunan Kalijogo, tapi dia ninjogo alas sehingga frustasi karena nggak dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah dia sekarang menjadi dalang yang insya Allah akan menyampaikan pesan wayangan yang kita tahu syarat makna ini kepada kita semua, dan kita bisa memetik pelajaran penting dari cerita-cerita wayang yang nanti disampaikan oleh Ki Dalang Gondrong Al-Frustasi ini. Saya tahu, saya pernah melihat dia dalang Pak, makanya ketika kita punya gagasan untuk menggelar pagelaran wayang ini, saya langsung sebut dia. Dalang, sekali lagi ini dalang muda yang memiliki talenta yang saya kira tidak banyak kita temukan sekarang. Dan mudah-mudahan ini bisa sekaligus menghibur kita semua pada malam hari dan santri-santri di seluruh Nusantara, di seluruh dunia bahkan. Yang saya mau bilang cintai Mbak Agnes, yang saya sudah bilang cinta terakhir saya hanya istri saya. Jadi, kalau saya bilang yang saya sayangi boleh nggak Bu? Mbak Agnes dan kawan-kawan yang akan nyinden gitu, mengiringi pagelaran wayang ini yang kita saksikan, dan jarang gitu ya, biasanya sinden itu ya deket-deket Sleman, Bantul, tetangganya Pak Sekjen ini, tapi ini dari Hungaria ini kan jauh-jauh ke sini hanya buat nyinden, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda di Indonesia, bahwa kita ini punya kebudayaan, punya seni, harus kita jaga bersama-sama. Santri juga demikian, seluruh santri di Nusantara, di seluruh dunia, saya kira juga tetap harus menjaga nilai-nilai tradisi dan kebudayaan, karena hanya dengan mendekatkan kepada kebudayaan, mendekatkan dengan tradisi, maka siar-siar keagamaan itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan semua hadirin yang tidak mungkin saya sebut satu persatu yang hari ini berada di asrama haji Pondok Gede ini maupun yang hadir secara virtual. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua dikaruniai kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersama-sama. Yang penting di sini adalah silaturahim di antara kita. Kita bisa saling bertemu dalam kondisi yang serba terbatas ini. Dan mudah-mudahan silaturahim kita ini sekaligus menjadi doa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita wayangan lebih meriah dari sekarang yang hadir secara fisik. Pak Dalang, insya Allah ini bukan seperti cinta saya yang terakhir itu. Pak Dalang ini yang pertama dan akan terus selamanya bersama Pak Dalang Kontrol. Sama lah kurang lebih. Ini sambil begini saya mencari bahan siapa yang harus di roasting. Saya tidak mungkin menyampaikan hal sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Pendis Profesor Ali Ramdhani. Karena saya tahu beliau tadi bisa bicara pidato panjang lebar itu hasil dari googling. Karena bahannya sama-sama googlingnya gitu. Jadi kelihatan lancar itu jangan dipersepsikan bahwa beliau ini paham wayang, sama sekali enggak. Karena dia orang Sunda, enggak mungkin dia paham wayang, itu enggak mungkin. Jadi supaya pantas gitu disuruh sambutan, browsing dia, saya udah ngomong nyebut Agnes saja keliru. Nyebut sindennya saja keliru, bukan sinden Alfonso ngarang-ngarang enggak. Dirjen ini enggak ikut syukuran ngasih nama kok ngerubah-rubah nama seenaknya. Itu. Jadi sudah benar semua tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi benar itu tidak harus paham. Jadi pokoknya apa yang menjadi tuntunan Google itu ikuti saja. Begitu kira-kira pedomannya Pak Sekjen tadi. Tapi tentu untuk santri-santri tidak boleh begitu. Kita belajar tidak boleh melalui Google sebagaimana yang dicontohkan Pak Dirjen. Belajar itu harus ada pembimbingnya, ada kiainya, ada sanad yang jelas. Sanadnya itu harus jelas belajar itu. Tidak boleh sembarangan. Karena orang yang belajar dari guru yang tidak jelas, pasti gurunya adalah setan. Dan untung Pak Dirjen Pendis ini gurunya jelas. Kiai Haji Al-Gugeli gitu. Jadi, saya juga agak shock tadi bagaimana Pak Dirjen bisa menyampaikan pemahaman soal wayang mulai dari Semar seperti apa, gitu, pesantren seperti apa, menghubungkannya. Itu tidak mudah kalau orang tidak ngerti wayang. Tidak mudah. Maka saya sempat kilat tadi browsing juga. Oh ternyata sama ini bahannya. Ini penyakit pejabat kita yang hanya ngerti di permukaan, nggak ngerti di dalamnya. Nah mudah-mudahan ini untuk hal-hal yang lain tidak menjadi contoh. Jadi cukup di sambutannya Pak Dirjen saja. Pak Dirjen ini memang agak ya berusaha mencocok-cocokkan saja. Dari penampilan ini lihat saja. Dari apa yang tadi dipidatokan dengan penampilannya ini nggak nyambung sebenarnya. Dia berharap pesantren, santri-santri ini adaptif dengan perkembangan zaman, dengan budaya. Tapi cara berpakaiannya itu tidak menunjukkan itu. Tidak menunjukkan keadaptifan itu. Gitu. Jadi nggak nyambung dari atas sampai ke bawah itu Pak. Bapak Ibu sekalian kita hasilnya juga negatif ya, kecuali istri Pak Dirjen yang positif kabarnya ya. Semua di sini. Kalau istri Pak Dirjen positif tapi bukan COVID kan Pak, positif yang lain. Nah semua sehat di sini kita kumpul dan ini kita naikkan imun kita malam ini supaya kalau imun kita ini naik, menerima pesan-pesan filosofis dari pegelaran wayang ini juga akan lebih mudah. Bagaimana nanti kita akan mendengarkan, menyaksikan, melihat gitu ya. Pak Ki Dalang Gondrong Al-Frustasi ini menyampaikan pesan-pesan yang menurut saya luar biasa ini. Semar bangun pesantren. Ini kalau dicari judulnya di perpustakaan dimanapun nggak ada ini. Judul wayang kok Semar bangun pesantren. Ini menunjukkan bahwa adaptif Pak sekali lagi. Bagaimana ketika yang ngundang itu Kementerian Agama dan dalam rangka
memperingati Hari Santri, dipilih lakon yang kira-kira mendekatkan dan adaptif dengan situasi. Dipilih lakon Semar Bangun Pesantren. Isinya bagaimana? Yang tahu Pak Dalang. Yang tahu hanya Pak Dalang. Isinya bagaimana? Maksudnya apa Semar Bangun Pesantren itu? Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, sekali lagi itu bukan cerita wayang nanti. Tolong jangan dipercaya. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Nanti apa cerita wayang itu kita akan dengarkan langsung dari Ki Dalang Gondrong Alfrustasi. Saya yakin pasti akan menarik, karena selain ada Pak Dalang Gondrong, ada Mbak Agnes, nanti ada sahabat lama saya. Sebenarnya lebih tepat sahabatnya Pak Sekjen, karena seumuran, Pak Marwoto. Tapi saya beberapa kali kesempatan ketemu beliau, dan terakhir di Bantul, ketemu Mas Marwoto ini, dan saya kira lebih matang. Mas Marwoto ini lebih matang, guyonannya lebih berisi, meskipun giginya juga sudah mulai rontok Pak, sudah. Tapi tetap asik, guyonannya tetap asik, dan nanti di sesi limbuan ya Pak Dalang. Mana? Wah, udah siap di belakang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini yang pertama tentu ini menjadi sarana hiburan untuk kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil makna dari apa yang pesan yang nanti akan disampaikan oleh Ki Dalang Alfrustasi melalui pagelaran wayangnya. Dan yang ketiga, tentu ini bagian dari sukacita kita dalam memperingati Hari Santri, santri yang memiliki jasa besar terhadap Indonesia, santri yang tercatat dalam sejarah, bagaimana perjuangannya itu memerdekakan negeri ini, dan santri yang bisa menjadi apa saja di negeri ini. Pergelaran wayang ini sekaligus membawa pesan bahwa santri tidak boleh frustasi. Jadi berbeda dengan nama dalangnya, santri tidak boleh frustasi. Santri harus percaya diri. Santri itu di negeri ini bisa jadi apa saja. Jadi presiden bisa. Ada contoh, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi wakil presiden kita hari ini santri, Kiai Ma'ruf Amin. Jadi menteri banyak, jadi gubernur banyak, jadi lurah banyak, bupati, wali kota banyak. Jadi santri bisa melakukan apa saja, santri bisa menjadi apa saja, karena sekali lagi ini juga karena jejak sejarah santri dalam memerdekakan, berjuang, dan mengisi kemerdekaan negeri ini juga sangat terentang panjang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua terhibur dan mengambil makna dari pergelaran wayang pada malam hari ini. Yang terakhir, selamat Hari Santri untuk kita semua para santri. Semoga benar-benar menginspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan terutama kepada